Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka adalah sedimen. Sedimen yang mengganggu alur jalannya kapal. Sekali lagi, bukan, kalau diterjemahkan pasir beda loh ya. Sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir, sedimen, tapi sedimen. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Sejumlah kebijakan di masa pemerintahan Pak Joko Widodo akhirnya diubah, bahkan dihapus di era Pak Prabowo Subianto guys. Jadi apa saja sederet kebijakan Pak Jokowi yang hilang di era Prabowo? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tahun 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Sedangkan untuk pemilihan umum anggota DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan pemilihan umum gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada subparagraf 3.18.1 tersebut di atas, yang selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan akuo. Oh iya, memang karena nggak jelas. Ya, jadi dia tidak efektif dan implementatif, ya. Dan tangkapannya juga kecil, kemudian yang ditangkap juga nggak signifikan. Iya, daripada dia mati suri, ya kan, daripada harga saber pungli itu mati suri, sebaiknya memang harus dilikuidasi gitu ya, harus dibubarkan karena memang seperti saya katakan tadi nggak jelas juga tupoksinya. Karena selama ini kan sebenarnya pemerintah lewat Kemenpan RB itu kan sudah punya program, misalnya wilayah birokrasi bersih melayani, ya, kemudian wilayah birokrasi bebas korupsi, begitu ya. Nah itu sebenarnya kan sudah bisa mencegah yang namanya pungli tersebut, ya. Tapi oleh karena itu saya termasuk yang mendukung ya bahwa Satgas Saber Pungli ini dibubarkan karena dalam pandangan saya tidak efektif, tidak implementatif. Cuma jangan sampai kemudian dibubarkannya Satgas Saber Pungli ini ya kemudian tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah pungutan liar ini, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Assalamualaikum besti-besti Lufluf Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita tolak ekspor pasir laut. Besti inget nggak 23 September tahun 2024 kita perjuangkan bersama di Viral for Justice tolak ekspor pasir laut. Tolong di-searching, telusuri ada nggak satu kata pun di dalam undang-undang kelautan tentang sedimentasi. Itu kebohongan dong, absurd itu. Jadi kalau alasannya sedimentasi yang mengganggu jalan kapal, sudah ada aturan untuk pengerukan. Jadi nggak usah rumit-rumit untuk mencari alasan ekspor pasir laut. Yakin alasan sedimen yang ganggu alur pelayaran? Yakin? Jangan ya deh, jangan ya. Tiba-tiba pasir laut itu boleh diekspor karena terbit peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023. Nah, namanya peraturan turunan itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Mustinya kalau persoalan ini, undang-undang di atasnya itu kira-kira adalah undang-undang tentang kelautan, yaitu undang-undang nomor 32 tahun 2014. Makanya aku bilang, cek ada nggak perintah undang-undangnya. Kalau nggak ada perintah undang-undangnya berarti ngadi-ngadi. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut, yang itu membuka celah supaya ekspor pasir laut diizinkan. Nah, ini kemudian digugat di Mahkamah Agung. Seorang dosen asal Surakarta bernama Dr. Muhammad Taufik melakukan uji materi menggugat peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dan kemudian majelis hakimnya terdiri dari Ketua Irfan Fahrudin, anggota Luli Tri Cahyaningrum, dan H. Yosran. Hasil putusan dari uji material diketok tanggal 2 Juni 2025. Hasilnya adalah MA mengabulkan gugatan Pak dosen bestiku. Terima kasih bestiku Pak dosen, Pak Muhammad Taufik, terima kasih, keren banget. Nah besti, Mahkamah Agung menyatakan bahwa peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, khususnya pasal 56. Kata gue juga apa? Katanya MA ngomong gini, ini kenapa ya ada PP kayak gini ya? Munculnya dari mana ya? Kagak ada perintah undang-undangnya ya? Ini dianggapnya dikategorikan PP yang tiba-tiba muncul karena kebutuhan di lapangan. Yang butuh siapa ya? Nah, berarti langkah selanjutnya apa? Si akunya merekomendasikan segera dievaluasi, cabut izin perusahaan yang sudah diizinkan untuk ekspor pasir laut, mau nggak mau ya, kecuali memang sengaja untuk melanggar undang-undang. Nah, terus alasannya katanya untuk supaya mengatasi alur layar yang mengalami sedimentasi. Itu yang di Bengkulu tuh terjadi pengendapan sampai kayak gitu ya, bertahun-tahun. Kagak ada tuh yang ngambil pasirnya. Ya ngadi-ngadi aja. Aku jadi mikir, jangan-jangan yang alasannya itu sedimentasi itu adalah yang di dalam pasirnya mengandung mineral seperti timah dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian diekspor. Ini hanya kecurigaanku saja ya, belum tentu benar. Pada 15 Mei 2023, Joko Widodo saat itu masih menjabat, menandatangani peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Belit ini kan menghidupkan kembali ekspor material dasar laut yang telah dilarang sejak 2003 dengan alasan pemeliharaan alur pelayaran. Begitu aturan terbit, investor langsung bergerak. Konsesi pengerukan di Bintan, Natuna, Selat Malaka disiapkan. Armada keruk dipesan dan muatan diarahkan ke negara tetangga yang terkenal haus pasir reklamasi. Sepanjang tahun 2023 sampai 2024, Singapura memang menjadi tujuan utama. Negeri pulau itu telah memperluas daratan lebih dari 25% sejak 1960 dan separuh volume tanah timbunannya itu berasal dari Kepulauan Riau. Dengan PP nomor 26 tahun 2023, peluang terbuka lagi. Setiap tongkang pasir yang berangkat memperbesar garis pantai tetangga sekaligus mengecilkan zona maritim Nusantara. Riset KKP tahun 2021 menunjukkan hilangnya 1 meter lapisan pasir di 1 hektar dasar laut itu memerlukan lebih dari 200 tahun untuk pulih. Menjadikan tiap pengapalan kerugiannya nyaris tidak bisa dikembalikan. Para ekonom menamai fenomena ini ekstraktivisme minus. Negara melepas aset permanen demi devisa sekejap yang bahkan tidak menutup ongkos rehabilitasi. Pada 29 Agustus 2024, Menteri Perdagangan di ujung masa jabatan Jokowi menerbitkan Permendak nomor 20 tahun 2024. Ini sebagai koridor ekspor komersial. 3 minggu kemudian, pada tanggal 17 September 2024, Jokowi menenangkan publik. Jadi beliau bilang, yang diekspor bukan pasir, melainkan sedimen. Nah, pakar-pakar kan segera membantah, sedimen ini tetap pasir. Dan kerikil yang menyangga terumbu, padang lamun, serta ekonomi nelayan. Walhi mencatat, tangkapan turun 30% di sejumlah kampung pesisir. Sementara abrasi memaksa warga meninggalkan 3 pulau pasir di sekitarnya. Nah, setelah Jokowi meninggalkan istana pada 20 Oktober 2024, warisan regulasi tersebut terus berjalan sampai kemudian Dr. Muhammad Taufik mengajukan uji materi. Pada 2 Juni 2025, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 5P/HUM/2025 mengabulkannya dan menyatakan pasal-pasal ekspor tidak berlaku umum karena bertentangan dengan pasal 56 Undang-Undang Kelautan tahun 2014 serta asas perlindungan lingkungan. Keberanian para hakim agung menuai apresiasi. Mereka dipuji karena mempertahankan nasionalisme konstitusional di tengah tekanan ekonomi dan lobi bisnis. Kini sorotan publik tertuju pada pertanggungjawaban kebijakan. Komisi Lingkungan, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil ini menuntut audit kerugian ekologi serta skema pemulihan yang memaksa korporasi penambang menanggung beban penuh.
Di saat bersamaan, mantan Presiden Jokowi dipandang kurang peka terhadap dimensi kedaulatan ketika membuka keran ekspor pasir. Dia memikul tanggung jawab moral untuk menjelaskan alasan pengambilan keputusan dan mendukung restorasi wilayah pesisir yang terdampak. Hanya dengan kejelasan sikap bahwa tanah air tak lagi keluar negeri tanpa perhitungan, Indonesia dapat memastikan sumber daya maritim dijaga sebagai benteng kedaulatan, bukan dikorbankan demi keuntungan sesaat. Oke guys, sederet, kebijakan di masa pemerintahan Pak Jokowi kini diubah, bahkan dihapus. Salah satu kebijakan yang resmi dicabut adalah pembentukan Satuan Tugas Sabu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil tadi juga mendukung tindakan Presiden Prabowo Subianto yang membubarkan Satgas Saber Pungli yang dibentuk pada masa pemerintahan Pak Jokowi, yang menilai pembubaran Satgas tersebut memang pantas dilakukan karena tugas pokok dari Saber Pungli yang tidak jelas. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mulai tahun 2029 pelaksanaan pemilihan legislatif atau Pileg atau pemilihan umum pemilu nasional dipisah dengan pemilihan kepala daerah mulai 2029. Pada 2029 nanti pemilihan anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan bersamaan dengan pilkada tidak lagi bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden atau wakil presiden. Lalu dalam bulan Juni 2025, Mahkamah Agung juga memutuskan untuk membatalkan izin ekspor pasir. Ekspor pasir laut era Pak Jokowi dikritik karena mengancam kedaulatan Indonesia. Pasir dijual ke Singapura untuk reklamasi, sementara dampaknya merugikan lingkungan dan nelayan. Gugatan Dr. Taufik dikabulkan. Mahkamah Agung menandai kemenangan hukum dan nasionalisme atas kebijakan yang abai pada kepentingan bangsa, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.